Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, ketemu lagi bersama aku di channel YouTube aku, Anisya Syaputri. Kali ini kita akan membahas tentang materi bahasa Indonesia, di mana kita akan menjelaskan tentang teks prosedur. Sebelumnya, apakah kalian siap untuk belajar? Tentunya siap ya. Baik, tonton penjelasan ini sampai selesai ya. Oke, pertama kita akan membahas tentang pengertian teks prosedur. Nah, teks prosedur adalah suatu bentuk teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang harus dipenuhi dalam melakukan suatu kegiatan agar kegiatan tersebut berjalan dengan lancar dan tanpa hambatan secara teratur yang bisa membuat kegiatan yang dilakukan menjadi terhambat bahkan sampai gagal. Terdapat banyak kegiatan di sekitar kita yang harus dilakukan menurut prosedur. Jika kita tidak mengikuti prosedur itu, tujuan yang diharapkan tidak tercapai dan kita dapat dikatakan sebagai orang yang tidak mengetahui aturan. Tetapi, langkah-langkah tersebut tidak dapat dibalik-balik. Teks prosedur juga dibagi menjadi teks prosedur sederhana dan teks prosedur kompleks. Teks prosedur sederhana yaitu teks yang berisi langkah-langkah yang singkat dan biasanya kurang dimengerti oleh pembaca. Sedangkan teks prosedur kompleks adalah teks yang berisi langkah-langkah yang lengkap dan terarah sehingga dapat dengan mudah untuk dimengerti oleh sang pembaca. Lalu, bagaimanakah struktur teks prosedur? Nah, teks prosedur ini terbagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama tujuan. Berisi tujuan dari penulisan suatu teks prosedur yang dibuat dan berupa hasil akhir yang akan dicapai dari pembuat teks prosedur tersebut, sehingga pembaca semakin tertarik dan semakin mengerti dengan pembaca teks prosedur tersebut. 2. Langkah-langkah adalah cara-cara atau jalan yang harus ditempuh atau dilakukan untuk mencapai suatu tujuan dilakukannya kegiatan berdasarkan teks tersebut. Yang ketiga yaitu konjungsi. Konjungsi atau kata penghubung adalah kata atau ungkapan yang menghubungkan dua satuan bahasa yang sederajat. Kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, serta kalimat dengan kalimat. Yang keempat yaitu keterangan waktu adalah keterangan yang menunjukkan kapan suatu fenomena terjadi di dalam suatu kalimat ataupun teks. Nah, selanjutnya kita memasuki unsur kebahasaan teks prosedur. Bisa sama-sama kita lihat di sini unsur teks prosedur ada 3 kalimat. Yang pertama, kalimat imperatif. Kalimat imperatif adalah kalimat yang isinya atau yang mengandung perintah. Contohnya, kenali si petugas, pahami kesalahan Anda, pastikan tuduhan pelanggaran. Yang kedua yaitu kalimat deklaratif. Kalimat deklaratif adalah kalimat yang berfungsi untuk memberikan informasi kepada sang pembaca. Contohnya, pengendara memahami kesalahannya, pengendara menolak atau menerima tuduhan, pengendara memastikan tuduhan pelanggaran tersebut. Baik, yang ketiga yaitu kalimat interrogatif. Kalimat interrogatif adalah kalimat yang berfungsi untuk meminta informasi tentang sesuatu. Contohnya, apakah Anda mengenai petugas? Apakah Anda memahami kesalahan Anda? Siapakah yang menerima atau menolak tuduhan tersebut? Nah, di sini kita juga akan membahas partisipan manusia, verba, konjungsi, temporal, dan juga konjungsi jika, apabila, dan seandainya.
Baik, yang pertama saya akan menjelaskan partisipan manusia. Partisipan manusia adalah semua manusia yang ikut serta dalam suatu kegiatan. Contohnya, jika pengendara melakukan pelanggaran, tentu pihak yang berwajib menilangnya. Nah, yang ketiga yaitu verba material. Verba yang mengacu pada tindakan fisik atau melakukan, memukul, dan menilang. Verba tingkah laku, verba yang mengacu pada sikap yang dinyatakan pada ungkapan verbal, bukan sikap mental yang tidak tampak, seperti menerima dan menolak. Konjungsi temporal adalah sesuatu yang mengacu pada urutan waktu. Contohnya, pertama, gunakan just lab. Kedua, lakukan percobaan. Dan ketiga, simpulkan hasil percobaan tersebut. Konjungsi jika, apabila, dan seandainya yang menunjukkan syarat contoh. Seandainya besok saya tidak masuk sekolah, maka saya akan ikut keluarga saya ke Manado. Jika saja saya memiliki waktu yang banyak, pasti saya akan memperbaiki jawaban saya. Apabila saya terpilih untuk ikut lomba puisi, maka saya akan berlatih dengan giat. Nah, di sini yang menunjukkan pilihan contoh, yaitu jika saja saya tidak memiliki tugas yang banyak, maka saya akan memilih untuk hadir dalam rapat tersebut. Apabila hari ini saya tidak bimbingan biologi, maka saya akan memilih ikut ke Makassar. Seandainya toko buku itu belum tertutup, maka saya akan memilih untuk membeli buku di situ saja. Nah, selanjutnya yaitu mengapa alasan suatu prosedur dikatakan kompleks. Jadi dapat saya katakan bahwa suatu teks prosedur dapat dikatakan kompleks apabila teks tersebut terdiri atas banyak langkah yang kemudian berjenjang pada sub langkah di setiap langkahnya serta memenuhi struktur teks prosedur sehingga mudah dipahami oleh setiap orang. Baik, selanjutnya sama-sama bisa kita lihat di sini bahwa perbedaan teks prosedur sederhana dengan teks prosedur kompleks ini sangat berbeda tentunya. Yang pertama kita akan membahas perbedaan teks prosedur sederhana. Yang mana di sini teks prosedur sederhana adalah suatu teks prosedur yang dijalankan untuk melakukan suatu kegiatan hanya dengan sedikit tahapan yang urutannya bisa diubah-ubah atau bahkan tahapannya tidak tersedia. Sedangkan teks prosedur kompleks adalah suatu teks prosedur yang terdiri atas banyak langkah-langkah yang setiap langkahnya berjenjang pada sub langkah dan urutan langkah-langkah teratur dan tidak dapat diubah-ubah sehingga mudah dipahami oleh sang pembaca. Lalu setelah kita membahas tentang perbedaan teks prosedur sederhana dan teks prosedur kompleks, nah kita juga harus tahu nih bagaimana contoh dari setiap teks prosedur tersebut. Yang pertama yaitu cara membuat botol kaca. Dapat teman-teman lihat cara membuat botol kaca di sini. Dan selanjutnya contoh kedua yaitu prosedur kompleks. Kita ambil dari apa yang harus Anda lakukan jika terkena tilang. Seperti yang ada di PPT, teman-teman bisa lihat. Ini contoh dari jika kita terkena tilang. Baiklah, itu tadi penjelasan tentang tes prosedur. Kalian sudah memahaminya dengan jelas bukan? Baiklah, untuk menguji kemampuan kalian, jawablah soal berikut dengan waktu 8 detik.
Baiklah, itu tadi penjelasan tentang teks prosedur. Nah, sekian dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.